Halo teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Amin. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur atas semoga berkat-Mu. Terima kasih untuk orang tua, makanan dan kesehatan yang Tuhan Yesus berkati. Kami berdoa untuk saudara dan teman yang pada saat ini sedang sakit dan sedih. Semoga Tuhan Yesus menyembuhkan dan memberkati mereka. Sekarang kami mau belajar tentang Tuhan Yesus. Semoga Tuhan Yesus membuka hati kami dan kami semangat belajar. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. That's His name. He answers prayer. He answers prayer. He's so good to me. I love Him so. I love Him so. I love Him so. He's so good to me. I praise His name. I praise His name. I praise His name. He's so good to me. I praise His name. He's so good to me. Roti hidup. Bacaan dari Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis,
mereka diberikannya makanan roti dari sorga. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah roti itu senantiasa." Kata Yesus kepadanya, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepada Aku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hai teman-teman dan adik-adik, perkenalkan, nama saya Kristal. Tema Bina Iman hari ini adalah Tuhan menyediakan segala sesuatu bagi anak-anaknya. Ayat emasnya diambil dari Yohanes 6 ayat 24-35 yang berbunyi, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Hari ini saya akan menceritakan sedikit tentang pengalaman manusiawi yang berhubungan dengan tema tersebut. Saya percaya Tuhan akan selalu menjawab doa saya jika saya benar-benar berdoa dengan sungguh-sungguh dan percaya kepadanya. Hal ini terjadi saat saya mengikuti ujian akhir tahun secara online. Jujur saja, perasaan saya sedikit khawatir dan bingung karena ini adalah pertama kalinya saya mengikuti ujian akhir tahun secara online. Bahan-bahannya banyak sekali yang harus dipelajari dan soal-soalnya pun juga cukup banyak. Saya juga harus mengetik dengan cepat agar dapat selesai tepat waktu. Tetapi dengan penyertaan Tuhan Yesus, saya dapat melalui semua itu. Saya benar-benar percaya bahwa Tuhan dapat menolong saya. Akhirnya, Tuhan memberikan solusi, yaitu waktu libur sebelum ulangan, sehingga saya dapat kesempatan lebih banyak untuk belajar. Jadi, adik-adik juga harus percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kalian dalam kondisi apapun ya. Terima kasih. Adik-adik yang terkasih dan yang dikasihi oleh Kristus, salam jumpa bersama saya Frater Dominikus Evangelii Gultom CMF dari Kongregasi Para Misionaris Kelaretian. Bagaimana kabarnya kita sekalian? Semoga kita selalu dalam naungan belas kasih Tuhan dan dalam keadaan sehat walafiat. Adik-adik yang terkasih, pada saat ini saya akan berbagi refleksi bersama adik-adik dan saya mengambil refleksi ini dari Injil Yohanes bab 6 ayat 24 sampai 35. Adik-adik yang terkasih, sangat menarik untuk kita refleksikan bacaan ini bersama. Bacaan ini diawali dengan kisah di mana banyak orang mencari dan melihat bahwa Yesus dan murid-muridnya tidak ada di sekitar mereka. Lalu mereka pergi ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Adik-adik yang terkasih, tahukah adik mengapa mereka mencari Yesus? Alasan mereka mencari Yesus ialah karena mereka telah melihat mujizat yang telah Yesus adakan di berbagai tempat, seperti menyembuhkan orang sakit dan juga memberi makan banyak orang. Bila kita membaca teks Yohanes bab 6 dari awal, maka kita akan menemukan mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Mujizat inilah yang mendorong mereka untuk mencari Yesus, dan mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja bagi mereka. Akan tetapi adik-adik yang terkasih, Yesus mengetahui keinginan mereka, lalu Yesus menyingkirlah dari hadapan mereka dan Yesus pergi ke sebuah gunung. Penyingkiran Yesus ke sebuah gunung merupakan ciri khas Yesus untuk menarik diri dari orang banyak. Dalam penyingkirannya itu, Yesus mengucapkan syukur dan berdoa kepada Bapanya,
atas segala karya yang telah ia lakukan dan yang telah terlaksana. Yesus senantiasa membangun keintiman relasi dengan Bapanya di dalam karya-karyanya dan di dalam setiap aktivitas yang ia lakukan. Hal sederhana yang dapat kita petik dari penyingkiran Yesus ialah kita hendaknya senantiasa membangun relasi yang intim dengan Tuhan di dalam segala aktivitas kita. Adik-adik yang dikasihi Kristus, apa yang terjadi ketika orang banyak menemukan Yesus di Kapernaum? Oleh karena mukjizat yang telah Yesus lakukan dengan memberi mereka makan, maka membuat mereka merasa kenyang dan mereka pun mengagumi Yesus. Ketika bertemu dengan Yesus di Kapernaum, Yesus memurnikan motivasi mereka dan menjelaskan arti tanda mukjizat yang telah mereka alami. Di samping itu, Yesus juga menjelaskan yang dikehendaki Bapanya. Allah menghendaki mereka agar percaya kepada Dia yang diutus Allah, dan Dia itu adalah Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, apakah adik-adik mengetahui siapa Dia yang diutus Allah itu? Ya, tadi saya telah mengatakan bahwa Dia yang diutus Allah itu adalah Yesus Kristus. Adik-adik yang terkasih, Yesus adalah roti hidup yang memberi kehidupan bagi kita. Barang siapa yang datang kepadanya, maka ia tidak akan lapar. Dan bila kita percaya kepadanya, maka kita tidak akan haus. Kita diundang untuk percaya pada Yesus dan datang kepadanya untuk memenuhi kerinduan rohani kita. Adik-adik yang terkasih, apa yang dapat kita petik dari bacaan yang telah kita refleksikan bersama ini? Di dalam diri kita ada sebuah kerinduan spiritual yang selalu mendorong kita untuk mencari, bertemu, dan menyatukan diri dengan Tuhan. Barangkali adik-adik ingin bertanya, gimana sih caranya agar dapat menyatukan diri bersama Tuhan? Hal sederhana yang kita dapat lakukan terus-menerus ialah senantiasa percaya kepada Allah dan penyelenggaraan ilahi di dalam hidup kita dan atas diri kita. Selain itu, kita juga perlu untuk membangun relasi yang intim bersama Allah di dalam doa, baik dalam doa pribadi maupun doa bersama kita. Kemudian, kita juga perlu mengakrabkan diri dengan sabda Allah dengan membaca dan merenungkan kitab suci. Dengan demikian, kita dapat semakin mengenal, mencintai, dan menyatukan diri kita dengan Tuhan secara lebih akrab dan lebih baik. Semoga Tuhan selalu menyertai kita dan membimbing kita dalam kerinduan spiritual kita. Amin. Halo teman-teman, nama saya Igo. Nama saya Nami. Dan saya Hikuel. Hari ini kita akan membuat karya tentang roti. Teman-teman, bahan yang diperlukan adalah yang pertama, kita akan menggunting roti. Gambar rotinya dulu teman-teman. Jadi, jika kalian sudah memotong rotinya seperti ini, kalian ambil kertas sisa dari potongan kertas, lalu kalian buat seperti ini, lalu kalian gunting seperti roti ini pada kertas ini. Lalu kalau sudah dipotong seperti ini, kita potong sedikit di tengahnya. Oke teman-teman, sekarang kita lem pada belakangnya roti ini, lalu kita tempel pakai kertas yang sudah kita gunting. ya.
kita tempel. Setelah sudah jadi, kita lem Tuhan Yesusnya dengan lem, lalu kita tempelkan ke ujung yang seperti ini. Dan telah kita buat bolongnya. Oke, jadi kita tinggal taruh di sini. Sudah jadi deh. Kalian bisa hias di belakangnya pakai pensil warna. Oke deh, jadi deh karya kita. Ini Tuhan Yesusnya, ini ayat Alkitabnya, sama ini rotinya. Kita udah warnain. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Dadah. Dadah. Tuhan berkati. Mari kita tutup bina iman ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau sudah menyediakan segala sesuatu bagi kami. Semoga kami selalu yakin dan percaya bahwa Engkaulah penyelenggara hidup kami. Bersamamu, kami tidak akan kelaparan dan kehausan, karena Engkaulah roti hidup sekarang dan selama-lamanya. Berkati kami selalu, anak-anak-Mu ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam